Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Dan tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat dapat mengarungi indahnya Al-Qur'an, suasana hujan yang lebat tadinya dan dilanjutkan dengan padamnya listrik dalam waktu. Mudah-mudahan semangat mengarungi indahnya Al-Quran ini tetap berlanjut walaupun Ramadan telah usai. Kita berada di bagian kedua setelah sebelumnya kita bahas bagian pertama masih di surat As-Sajdah ayat 23 sampai dengan 30. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada Ahad malam Senin ini, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang tetap mengadakan pengajian walaupun suasana di beberapa daerah di Kota Medan ini dalam suasana pemadaman lampu karena hujan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan yang didapat dari 4 semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran, apa sih keuntungannya? Bahwa Allah Maha Kuasa. Inilah cerita kita pada hari ini. Kuasa Allah itu dia menurunkan air atau dia menurunkan hujan. Wah, lebatnya luar biasa, tapi di tempat saya nggak hujan gitu ya. Lokal dia sifatnya ya. Tapi alhamdulillah air yang dinanti-nanti oleh manusia itu turun sebagai rahmat, sebagai nikmat. Walaupun ada konsekuensinya harus padam listrik. Yang kedua, semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran. Mukmin pasti menang. Ini dia. Jadi kita terkadang terprovokasi kalau kita melihat dunia yang fana ini dengan segala fasilitas kemewahan dan hedonnya, sehingga seakan-akan kita berpikir ulang, betul gak ada surga itu. Di dunia saja sudah susah, apalagi cerita di akhirat. Bagaimana umat Islam sekarang termarginalkan, dulu pun termarginalkan. Bagaimana kita akan menjadi umat yang menang. Al-Quran hadir dengan optimisme, dengan semangat yang tinggi dan utuh bahwa mukmin itu pasti menang. Ini dia. Walaupun yang lain mencibir. Jemaah yang dirahmati Allah, pesan penting ketiga kenapa kita semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran, karena sebenarnya kemenangan hakiki itu di akhirat. Dan sedihnya orang kafir tak berguna lagi imannya. Bagaimana kita melihat kasus Fir'aun yang wafat dalam keadaan kafir walaupun tetap mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, tetap saja iman kafir di ujung dari kematian dia tidak berguna. Inilah dia kesimpulan ketiga dan terakhir kenapa kita semangat, karena semangat keempat ini adalah semangat sesungguhnya kebahagiaan surgawi. Jadi yang kita nanti-nanti itu adalah surga. Kalau masuk surga bahagia, kalau masuk surga indah, kalau masuk surga nyaman, dan Al-Quran sampai pada destinasi itu, sampai pada tujuan itu. Inilah yang membuat kita semangat mengarungi indahnya Al-Quran. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 27 sampai 30 dari surat As-Sajdah. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zara'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yughfirun wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yawmal fathi la
yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun fa'arid anhum wantabir innahum muntabirun. Shadaqallahul azim. Jika kita lihat pada pertemuan yang lalu, Pak semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran, bahwa Al-Quran seperti Taurat yang berisikan hudan, hidayah. Taurat di Bani Israel, maka kita adalah universal, rahmatan lil alamin. Yang kedua, semangat untuk melaksanakan pesan-pesan Al-Quran dengan penuh kesabaran, wasbiru ya. Dan yang ketiga, jika ada kurang jelas, mohon penjelasan kepada Allah dalam memahami Al-Quranul Karim dan mendalam melihat fenomena kehidupan yang fana ini dengan segala ujian dan cobaannya. Dan yang terakhir, bahwa kafir di neraka wa ahlakna, Allah menghancurkan mereka di dunia sebelum melihat bagaimana kesudahan mereka di akhirat atau di neraka. Maka Allah menutup ayat ini dengan afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Dan kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yubsirun, tidakkah kalian melihat? Kenapa mendengar? Karena sejarah masa lalu itu nggak bisa diulang kembali, dilihat dengan mata telanjang kita. Kalaupun ada dokumentasi, kalaupun ada bukti sejarah tertulis, dan itu pun akhirnya tergantung siapa penulisnya, bisa benar, bisa tidak, dan kita hanya bisa mendengar untuk mengambil pelajaran. Kembali kepada ayat 27 yang kita bahas pada hari ini, disinilah kedetailan Al-Quran. Kalau untuk sejarah masa lalu dengar, kalau untuk yang kita lihat sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala di poin kuning itu afala yubsiru, tidakkah mereka melihat? Walaupun terjemahannya kalau kemenak ayat 26 perhatikan, ayat 27 perhatikan juga. Padahal sama itu berbeda dengan basor. Walaupun dua-duanya sama-sama mendengar, tapi sama itu dengan telinga, basor itu dengan mata. Untuk menilai jauh lebih objektif, Al-Quran mengatakan bukan afala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui, tapi tidakkah mereka melihat. Kenapa kita mulakan dari penggalan pertama, awalam yaro, tidakkah mereka melihat? Maka gunakan mata kalian untuk melihat ya. Tidakkah mereka melihat? Artinya apa? Di samping ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat suci Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah di alam raya ini. Di antara tanda kuasa Allah di alam raya ini, anna nasukul ma'a ilal ardi, bahwa kami menggiring air ke bumi. Kok menggiring air ya? Pada ayat yang lain, nasukus sahab, kami menggiring awan. Yang digiring itu awan atau air? Sebenarnya semuanya samalah. Di dalam awan itu ada air. Jadi ketika digiring air, berarti memang kita sudah sangat perlu air. Alhamdulillah Kota Medan jarang mengalami kemarau sampai tahunan. Kalau di Mesir sana hujan bisa dihitung setahun, mungkin seminggu atau 20 hari, dan itu di musim semi. Nah, seperti hari ini mulai masuk musim semi lah ya. Dari Maret, April, Mei, Juni ini adalah puncak-puncak enaknya jalan ke daerah Timur Tengah. Tapi Arab Saudi lagi panas-panasnya pula. Seharusnya ini musim semi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya orang Indonesia ini bersyukur, air ada di mana-mana, maka kita boleh mandi sehari 3 kali lah ya. Kalau di Arab sana kita mandi seminggu 2 kali, gitu. Seminggu ya, seminggu 2 kali, 3 hari sekali. Musim dinginnya dingin payah gunakan air, harus pakai air panas. Kalau musim panasnya agak oke lah kita mandi sehari sekali. Gitu. Maka
kenapa ada mandi sunat hari Jumat. Kalau orang Indonesia nggak harus hari Jumat dia mandi. Tapi di beberapa daerah terutama musim dingin, ya mandi itu memang hari Jumat lah. Dan alhamdulillah tempat asrama kita itu ada air panas khusus di musim dingin yang itu hidup kayak genset kita ini khusus untuk mengolah air menjadi hangat supaya para mahasiswa itu dapat mandi dengan air hangat terutama pada hari Jumat. Annana sukul ma'a ilal ardil juruzi. Karena apa? Karena ini tanahnya tandus. Jadi seakan-akan yang diperlukan itu bukan sekedar awan tapi air. Nah, ini detailnya ungkapan Al-Quran. Datang pun awan seperti tadi saya rasa hujan di tempat kami gitu. Oh udah gelap rupanya datangnya ke daerah Johor Bumi Asri ini. Nah, artinya datang awan gak harus otomatis jatuh hujan di tempat itu, cuma lewat saja. Tapi kalau airnya sudah turun, nah itu sudah lebih detail lagi. Nah, inilah detail ungkapan Al-Quran. Air turun, kami yang menggeser itu. Artinya, hai umat Islam, baca Quran, jadilah manusia yang sukses. Olah air ini. Yang olah air itu bukan umat Islam ya. Kita kalah jauh, ada Aqua yang sudah begitu lama mengolah air kemasan, barulah kemudian ada umat Islam mulai mengolah itu. Cuman masalah kemasan saja, airnya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik air kemasan itu bisa kaya raya loh Bapak. Jadi jangan sampai ada alasan, waduh payah sekali hidup di Indonesia ini. Si Bolangit menghasilkan air yang begitu jernihnya. Jangankan yang kemasan itu, yang air galon, yang 1 galon harganya berapa itu saja sudah menghasilkan rezeki. Dan ini anugerah dari Allah. Ini adalah yang secara harfiah air dioptimalkan menjadi rezeki. Apalagi kalau dimaknai secara tersirat bahwa rezeki Allah itu banyak dan itu melimpah. Bumi menjadi makmur kalau misalnya kita bisa menggunakan potensi yang telah dianugerahkan Allah. Inilah yang terjadi ketika umat Islam dulunya kecil dan sedikit, akhirnya maju dan berkembang menjadi umat yang berjaya selama 7 abad. Eropa belajar dari Islam loh. Andalusia yang terkenal. Bagaimana sains begitu luar biasa. Islam mengenal kompas, Islam mengenal perbintangan, matahari, bulan dibahas, dan itu tertuang bagaimana kajian tentang bumi, geologi, Islam mengkaji itu. Dan ini merupakan catatan penting bahwa kita tidak saja membaca ayat-ayat suci Qur'aniyah, tapi juga baca ayat-ayat kauniyah kuasa Allah di alam raya ini, dan potensikanlah dan jadilah umat yang terdepan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat fanukhriju bihi zar'a. Lihat bagaimana perkebunan, bagaimana pertanian. Wah, negara kita ini sekarang dalam kondisi menghadapi pangan yang tidak menentu gara-gara perang Rusia, Ukraina, dan ini akhirnya dunia, bukan saja Indonesia, satu-satunya dunia akan berpikir ulang. Bagaimana gandum yang di stop oleh India, bagaimana Ukraina dan Rusia tidak mengirim lagi, mengimpor ke Indonesia gandum atau minyak sawit yang tidak kita ekspor keluar. Dan perang masa depan adalah perang perkebunan, perang pertanian, dan umat Islam Indonesia atau masyarakat Indonesia selama ini mengarahkan hidupnya ke industri dan mencoba melupakan pertanian dan perkebunan, sekarang mulai harus melirik kembali. Bayangkan di Somalia dan di Sudan kelaparan Bapak. Gak bisa beli gandum karena harganya 10 kali lipat dari harga normal. Selama ini Sudan itu mendapatkan impor dari Ukraina. Sekarang sudah di stop. Harga naik 10 kali lipat, padahal ini adalah makanan yang selama ini disubsidi oleh negara. Ketika itu tidak disubsidi, harga menjadi begitu tinggi. Fanukhriju bihi zar'a menjadi catatan penting agar generasi muda kita, agar bangsa kita memikirkan tentang ketahanan pangan. Kullu ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang bisa makan dari air dan kemudian pertanian perkebunan ini bukan saja manusia,
Tapi hewan ternak, lihat bagaimana efek domino dari air. Tumbuh-tumbuhan tumbuh, hewan ternak dapat makan, dan manusia dapat hidup karena bisa mendapatkan energi, stamina dari susu, dari telur yang dihasilkan oleh hewan ternaknya. Dan juga ada potensi yang sehat dan segar karena memakan sayur mayur dan buah-buahan. Afala tubsirun. Ayo menjadi manusia bahagia dengan Al-Quranul Karim. Ayo lihat bagaimana potensi di alam raya di Indonesia yang sungguh luar biasa ini. Ya, ini dia yang pertama kita pahami, kuasa Allah dan kasih sayangnya membimbing manusia ke arah jalan yang bahagia itu bertebar dimanapun. Di dalam diri kita, detak jantung, ginjal, paru-paru. Ada makcik saya begitu dites bahwa dia sudah dinyatakan harus operasi ginjal. Rupanya pas mau cek operasi, sebelum operasi itu kedua kalinya ginjalnya batu ginjalnya hilang. Apa kata perawat, kata dokter, ya sudahlah bapak, ibu sudah sembuh. Kata perawat itu, beginilah dia kedokteran, Bu, katanya, bahwa kalau dalam ilmu matematika 2 kali 3 ya 6, 4 kali 4 ya 16. Tapi dalam ilmu kedokteran itu kita masih menemukan kuasa Tuhan, katanya. Hilang ginjal, hilang batu ginjalnya. Alhamdulillah, jadi ibu boleh pulang lah. Inilah dia anugerah Allah Subhanahu wa taala bertebar dimanapun. Kasih sayangnya kita menemukan di sana sini. Tinggal manusia mau menjadi sukses, mau menjadi bahagia dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran dan menggunakan potensi alam raya yang ada, atau tidak mau menggali Al-Quran dan masa bodoh dengan alam raya Indonesia yang begitu makmurnya ini. Orang lihat bagaimana potensi alam raya Indonesia ini. Wah, ini semua adalah rezeki dari Allah, kok kalian tidak menggunakannya. Maka pelajaran lanjutan atau yang kelima dari yang keempat dari pertemuan yang lalu, bukti pesan Al-Quran itu nyata adalah air yang turun berkat kuasa Allah, mensyukuri nikmat turunnya hujan. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkan pada kami hujan yang bermanfaat. Hujannya bermanfaat. Mati padam listriknya nggak bermanfaat. Yang salah bukan hujannya, yang salah adalah kenapa nggak dieksekusi oleh PLN secara cepat. Saya rasa PLN sudah hadir dan lagi mencari solusi untuk menemukan hal yang sangat bagus sehingga tidak menimbulkan efek samping dari hidupnya listrik di kemudian hari. Selanjutnya wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Nah, ini ngece ini. Mereka berkata, orang-orang kafir, pertama kali orang kafir. Orang kafir berkata, kapan kemenangan itu datang? Jika engkau benar wahai Nabi Muhammad, jika kalian benar wahai umat Islam, jika kalian hebat wahai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, kapan kalian menang? Ini pertanyaan dalam bentuk ejekan, ngejek. Kapan menangnya? Tentu saja pertama kali ini terjadi pada waktu Nabi Muhammad berada di Mekah. Masih berdakwah di awal-awal dakwahnya. Tapi luar biasa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, saya zamul jam wa yuwallunad dubur. Mereka akan kalah dan lari tunggang langgang. Jadi setelah pertanyaan seperti ini Allah mengatakan kalahnya itu. Dan terbukti pada waktu perang Badar tahun 2 Hijriah, kaum kafir Quraisy dengan pasukan perangnya datang untuk menghalau umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dari ingin mengambil harta rampasan dari
kaum kafir Quraisy, pedagang yang datang dari Suriah menuju atau dari Syam menuju Mekah, karena di Madinah itu adalah tengah jalan antara utaranya Suriah, selatannya Mekah, di tengahnya ada Madinah Al-Munawwarah atau pada waktu itu dikenal dengan Yasrib. Tapi apa yang terjadi? Pasukan bersenjata yang jumlahnya 1.000 orang ini kalah dengan pasukan Muslim yang jumlahnya cuma 300 orang gitu. Nah, ini adalah bukti bagaimana Allah menjanjikan kemenangan secara militer, kemudian menjanjikan kemenangan. Setelah itu umat Islam ditinggal Nabi Muhammad jumlahnya hampir 100.000 orang, dan itu adalah kesuksesan, banyak sekali yang beriman. Dan kemudian ekspansi atau futuhat, pembukaan kota-kota baru yang menerima Islam, itu tidak saja selesai di Jazirah Arab, semenanjung Arab, tapi bergerak ke utara Afrika, kemudian naik sampai ke Spanyol, Eropa, kemudian juga berjalan ke utara dari Suriah langsung ke Turki, ke Rusia. Jadi kita menemukan daerah Rusia itu ada mayoritas penduduknya Muslim. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, itu semua adalah bekas jajahan khilafah Utsmaniyah, dan mereka adalah Muslim. Ke selatan kita menemukan sampai ke India, Pakistan, Bangladesh, kemudian turun ke Malaysia, turun lagi ke Indonesia. Bahkan di Indonesia yang paling selatan ini, setelah kemudian gak sampai ke Australia, adalah termasuk masyarakat Muslim terbesar di dunia. Ini adalah Al-Fatah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong adalah kemenangan. Tapi kemudian Pak Ustadz, bagaimana pula dengan kemenangan yang sekarang ini umat Islam berada pada kondisi termarginalkan, tidak menjadi penentu kebijakan. Penentu kebijakan ada Rusia dan ada Amerika atau Cina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah benar demikian? Ternyata tidak loh. Dunia sangat memerlukan Islam, karena umat Islam ini umat yang paling konsisten dengan agamanya. Baik dia dengan agama, baik dengan sesama. Manusia di dunia ini sangat memerlukan umat Islam, lebih dari Islam memerlukan mereka. Nah, untuk pencapaian fisik oke lah, tapi untuk pencapaian kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan, kedamaian, Islam adalah solusi. Cuman sayang terkadang orang membombastis Islam dengan istilah ekstrim, radikal, padahal sebenarnya ajarannya penuh dengan kasih dan sayang. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu ini disebut dengan radikal? Kan nggak mungkin. Kalau kasih sayang ya iyalah. Dengan anak kita yang tadinya marah, sabar, sabar. Ini anakku, jangan tutup pelek, kasihan nanti. Nah ini dia. Nah, ini menebarkan kasih sayang. Dan inilah adalah kemenangan. Jadi benarlah shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya, maha benar Nabi Muhammad atas apa yang dia lakukan, maha benar Islam atas apa yang telah dia capai, bahwa kemenangan berada di pihak Islam. Di akhirat untuk bertobat sudah terlambat sekali dan sudah tidak ada lagi waktu penundaan. Ada kemenangan di dunia. Kita bahagia dan membahagiakan orang lain berkat Al-Quran yang kita amalkan. Kemudian walau terkesan lama, mukmin pasti menang. Kapan menang sesungguhnya? Masuk surga menang sesungguhnya. Janji Allah adalah benar, rencananya adalah terbaik. Saya rasa ini adalah hal yang kita pegang ya. Maka di Indonesia, Sumatera Utara ini habis baca Al-Quran, shadaqallahul azim. Tapi kalau di Timur Tengah atau di Sulawesi sana habis baca Al-Quran, Al-Fatihah gitu dia. Jadi dia nggak pakai shadaqallahul azim. Kita mengikuti spirit semangat Al-Quran itu benar. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, atas cacian, ejekan, hinaan, cibiran, nggak akan menang kalian dengan perkataan yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum.
walahum yunzarun. Nabi disuruh oleh Allah menjawab dengan jawaban yang sangat spektakuler. Kalau nanti kami menang, iman kalian gak ada gunanya. Kalau kami masuk surga, ngemis kalian untuk masuk surga gak ada gunanya. Ini adalah kemenangan 99%. Kemenangan di dunia 1%. Masuk surga menang dalam arti sesungguhnya. Kenapa? Di akhirat gak ada kematian. Di dunia ini akan matinya saya ini. Bapak Ibu akan mati. Ini hanya tinggal menunggu waktu. Gak lamanya itu. Udah 50 tahun, jatah tinggal 10 tahun gitu ya kan. Kalau ikut ukuran hijriah tambah pendek lagi usia kita. Nabi Muhammad 63 tahun itu kan usianya usia komariah ya kan. Kalau usianya hijriah tambah pendek lagi. Nah, tapi tak apalah, asal masuk surga udah oke lah. Maka kita buat merah di situ, la yanfa'ul ladzina kafaru imanu. Kalau masuk surga, jadi menang itu kapan? Masuk surga. Kalau masuk surga nggak berguna lagi keimanan orang kafir. Aku yakin surga itu ada. Aku mau masuk surga. Aku mau sholat di neraka agar masuk surga. Nggak ada. Nggak ada sholat di neraka lagi. Aku mau sedekah di neraka biar masuk surga. Nggak ada. Aku mau berzikir, mau baca Quran di neraka biar masuk surga. Aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar masuk surga. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Walahum yunzarun. Mereka gak ditangguhkan. Udahlah kalau gitu oke lah, aku masuk neraka tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Jangan sekarang, sebentar ya, sebentar. Gak ada pula. Inilah dia kemenangan. Jadi terkadang kita berpikir, aduh betul gak Islam ini? Tunggu sedikit lagi lah, wafat kita akan menemukan kebenaran bahwa Islam itu adalah kebahagiaan. Atau agama lain yang benar, itu terserah agama lain. Tapi paling tidak kita sebagai Muslim yakin bahwa agama kita adalah yang benar. Dan orang lain pun yakin agama dia benar, itu terserah dia lah. Di mana-mana jualan kecap tetap saja dialah kecap nomor 1. Gak akan mungkin, walaupun banyak merek kecap, gak akan mungkin kami kecap nomor 2. Semuanya ingin menjadi kecap nomor 1 dan itu kita tidak ribut dalam hal itu. Kita mendukung itu. Hari kemenangan ialah hari kiamat. Wah, jelas tegas tafsir inspirasinya. Kok pendek kali Pak Ustadz? Panjang-panjang nanti bingung. Nah, tegas, tepat, padat. Kapan kita menang? Kalau masuk surga. Nah, itu dia. Di akhirat iman kafir tiada guna. Di antara ciri-ciri orang yang paling jauh dari Islam, engkau akan menjumpai orang yang paling jauh dari iman dan Islam adalah orang yang tertipu dengan penampilan orang kafir dan suka menyerupai mereka. Inilah dia, kalau kita lihat dunia dengan pencapaiannya, wah, itu Dubai, Abu Dhabi itu, waduh, Hongkongnya Asia itu, Eropanya apa? Eropa Baratnya Eropa itu, New York City-nya itu, waduh, hedon betul. Untung kita belum ke sana ya, mungkin ada bapak yang sudah ke sana ya. Nah, Abu Dhabi, tapi kita bisa melihat bagaimana harapannya ini menjadikan mercusuar kebaikan Islam, berdakwah melalui peradaban yang memakmurkan itu. Pak Ustadz, boleh seperti Abu Dhabi dan Dubai ya, kalau itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, oke, monggo silahkan. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, jangan. Inilah dia spirit umat Islam harus menjadi pionir-pionir kebaikan, bukan mengekor pada kemaksiatan mereka yang jauh dari Allah. Maka terakhir dari pertemuan kita hari ini, fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Inilah orang yang superior, tidak inferior ya. Kita adalah umat yang percaya diri bahwa agama kita melahirkan kebahagiaan, kemenangan sesungguhnya di surga. Inilah dia kekuatan iman.
Inilah yang akhirnya kita tidak harus melihat pencapaian dari mereka yang kafir secara materi, tapi melupakan pencapaian diri kita secara rohani. Terkadang rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita lihat, wah sudah hebat, rupanya tetangga jauh lebih hebat. Akhirnya terus menjadi lebih hebat. Akhirnya wafat dengan pengejaran dunia itu. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dinasihati. Apalagi saya, apalagi bapak-bapak, apalagi kita. Jadi ini nasihat untuk Nabi Muhammad, sebenarnya sentilan untuk saya dan bapak-bapak dan kita semua. Berpalinglah engkau dari mereka. Jangan terlalu silau melihat pencapaian non-muslim dari segi materi. Seharusnya bertambah maju dunia ini, bertambah bahagia. Tapi ternyata tidak. Apa yang dia ada di benak Putin itu loh, kok senang kali perang gitu. Gak habis pikir kita. Apakah bahagia dia dengan memerangi orang? Kan ini bukti bahwa dunia tidak baik-baik saja gitu. Seharusnya tambah pencapaian materi sinkron dengan tambah pencapaian rohani, ternyata tidak. Ternyata masyarakat dahulu berani punya anak sampai 9 walaupun cuma nyangkul sawah gitu ya kan. Nah, kita sudah gaji besar, anak cuma 1 atau 2 gitu, tambah takut. Apa yang kita takuti? Maka yang pencapaian seperti ini jangan menjadi fokus. Yang menjadi fokus kata Allah kepada Nabi Muhammad, bagaimana masuk surga. Dan itu membahagiakan dunia. Fa'arid anhum wantazir. Tunggulah. Jadi nggak usah ngebet, berdiskusi, berdebat sebagaimana di YouTube kita menemukan debat antara ulama dengan pendeta atau antara mu'alaf dengan mu'tah. Debat yang akhirnya tambah memusingkan kita dan tambah ternyuh hati kita, dicaci maki Al-Quran kita, dicaci maki Nabi kita, dicaci maki Tuhan kita, dicaci maki Allah kita. Karena apa? Karena kita yang memancing. Akhirnya orang yang menguakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan pada pertemuan yang lalu juga, biarkan semuanya, serahkan, inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Serahkan pada Allah, dan hari ini juga sama. Wantazir, kalau tadi serahkan pada Allah, kau duduk manis tunggu. Siapa yang masuk surga akan bahagia, siapa yang masuk neraka akan menderita. Innahum muntazirun. Gak usah repot-repot wahai Nabi Muhammad, gak usah repot-repot Bapak Ibu, gak usah repot-repot kita umat Islam. Dakwahlah dengan hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah bilatiyah hasan. Gak usah tegang-tegang leher, apalagi bawa celurit mau bunuh orang, gak usah. Gak usah. Dakwah dengan cara yang cantik. Innahum muntazirun. Kita tunggulah surga siapa yang benar. Nah ini enak. Ini enak ini. Kalau saya yakin surga saya benar. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sinkron sejak zaman Nabi Adam. Taurat mengatakan itu. Injil mengatakan itu. Bahwa Nabi Adam itu manusia pertama. Jadi bukan Islam saja. Enaknya kita nggak mengakui makhluk sebagai Tuhan. Kholiklah Tuhan. La ilaha illallah itu clear dibawa oleh zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai 25 rasul atau rasul yang banyak dan nabi itu. Jika kita tambah yakin, Al-Quran menegaskan itu, Taurat Injil menegaskan itu. Dan semua sepakat gak mungkin makhluk jadi Tuhan. Gak ada agama lain yang menuhankan makhluk. Dan kita lepas dari itu. Dan ini adalah muntazirun, kita melihat mana yang benar. Udah gitu aja, gak usah kita debat-debat mereka. Mau monggo masuk Islam, gak mau ya udah. Surat Al-Ikhlas sudah cukup lah itu untuk berdakwah kepada mereka di jajaran supaya lebih kuat mu'alafnya, dan kita ada bina mu'alaf itu. Innahum muntazirun, suruh menunggu kemenangan atas orang kafir dan kehancuran mereka. Dengan rasa sedih. Jadi kita sebenarnya dicaci orang itu, bukan kita panas loh. Kita kasihan lihat dia loh.
Kita kasihan kalau lihat ada orang masuk neraka, ada orang menderita. Kita masuk surga dicacinya, ya nggak apa-apalah. Bapak kalau dicaci tapi bapak berhasil itu gimana? Marah. Kita prihatin dengan orang yang nggak berhasil tapi caci maki kita gitu ya kan. Nah ini sudah masuk neraka ngejek lagi gitu ya kan. Maka sedih kita, prihatin melihat manusia yang mau memilih kekafiran yang menghantarkan mereka kepada penderitaan. Ya, maka kesimpulan terakhir kedelapan mukmin dengan setia menanti kebahagiaan surgawi yang tak lama. Tiba-tiba sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang umur 40 tahun sudah wafat, kita berarti sudah lewat lah itu. 50 tahun ada yang sudah wafat, kita sudah lewat lah itu. Ada yang 60 tahun wafat, saya belum tentu. Tak tahu tadi umur 60 atau berapa gitu ya kan. Paling tidak yang lalu sudah lewat lah kita. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Ya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 4 semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran. Pertama, air hujan yang turun itu anugerah terbesar pada Allah sebagai wujud kesesuaian antara ayat Qur'annya dan ayat kauniyah. Maka walaupun kita berhasil menang di surga, umat Islam juga harus menang di dunia. Maka kita sangat senang kalau ada orang pakai jilbab menang olimpiade gitu ya. Ada orang pakai jilbab tapi menang dalam kompetisi sains. Ada orang yang pakai peci atau muslim tapi menang dalam olimpiade dan lain sebagainya. Yang kedua, mukmin pasti menang. Kapan? Nah, itu tinggal menunggu waktu. Maka hazal fadlu walaupun diejek, tetap kita percaya diri, qad aflahal mu'minun. Dan kapan kemenangan sesungguhnya? Di akhirat. Sayangnya iman orang kafir tiada guna, sebagaimana Fir'aun tenggelam dan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Gak ada gunanya lagi. Dan kebahagiaan sesungguhnya, kemenangan sesungguhnya ada di surga. Fantazir, ayo kita sama-sama menunggu, dan sambil menunggu kita nikmati jugalah kebahagiaan di dunia yang fana ini. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika masih ada waktu, saya tak tahu ada berapa menit lagi, kami persilakan kepada Bapak yang bertanya. Sederhana yang selama ini saya aktif dari seorang pegawai negeri di Kanada. Saya bisa dekat. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Al-Quran ini kan ada berapa versi? Versi pertama dia bahasa Arab seluruhnya. Versi kedua ada yang bahasa Arab, ada yang terjemahannya asli. Kemudian ada yang ketiga, ada yang bahasa Arab, ada bahasa Latinnya, ada terjemahan. Saya ingin tahu yang pertama Pak Ustaz, saat kita membaca Al-Quran itu bagaimana supaya kita paham di sini? Apakah kita selesai satu surat kita lihat terjemahannya, kemudian atau mungkin barangkali yang kiri kanan begitu ya, kita selesai yang kita lihat begitu. Sebenarnya sebagai apa? Menurut Pak Ustaz yang bisa menjadi pedoman saya maupun yang lain, yang paling abdul itu yang bagaimana Ustaz? Apakah kita baca dulu bagian bawahnya atau bagaimana sebaiknya? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian promosi lah ya. Yang paling bagus tafsir inspirasi lah ya kan. Artinya apa? Artinya ada Qur'annya, ada terjemahannya, ada tafsir ringkasnya, dan yang paling penting ada subjudulnya yang mengikat dan ada judul utamanya. Jadi alhamdulillah kita dedikasi tafsir ini dengan 1000 judul dan 6000 subjudul.
artinya kita bisa pegang pesan. Karena terkadang kalau dia baca terjemahan saja kita nggak dapat clue-nya. Maka di sini saya harus pakai dua warna, di mana highlight-nya kita buat. Dan terkadang harus ada apa capital lock gitu. Semuanya huruf besar saya buat. Sudahlah tebal, pakai huruf besar semua lagi. Artinya dalam membaca Al-Quran itu kita perlu memahami clue-cluenya yang bisa menjadi pedoman panduan kita. Dan kemudian dengan spirit inspirasi, Al-Quran bukan dibaca untuk mengagungkan dan menghebatkan sejarah para rasul. Nah, terjemahan itu fokus pada itu saja, atau bahkan tafsir-tafsir fokus pada itu saja. Nah, tafsir inspirasi mencoba mengeksplor. Jadi kehebatan Nabi Muhammad itu menjadi pesan supaya kita menjadi manusia hebat seperti Nabi Muhammad. Kehebatan Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun atau tukang sihir itu juga menjadi pesan bagaimana kita bisa berdakwah dengan lemah lembut kepada mungkin nggak sehebat Fir'aun bejatnya, tapi tetap saja dengan cara lemah lembut. Dan itu untuk saya, bukan untuk Fir'aun dan bukan untuk Nabi Musa dan Harun berdakwah di hadapan Fir'aun. Inilah dia tafsir inspirasi. Bagaimana cara membacanya? Tentu saja di situ ada judul, ada sub-subjudul, judul dan subjudul itulah dibaca dan coba dipahami. Itu cara membaca yang saya menikmati dan kita mengkaji hari ini. Kalau misalnya 8 dibelah 2 jadi 4 pun boleh, atau 8 sekaligus juga boleh. Artinya membaca Al-Quran jangan punya target saya harus selesai, tapi saya harus menikmati, saya harus mendapatkan pesan. Atau yang lebih mudah lagi, lebih simpel lagi, apapun masalah kita, Al-Quran solusinya. Nah, itu selalu saya coba kepada mahasiswa setiap hadir sebelum mulai ngaji, sebelum mulai pelajaran tafsir tematik, saya tanya, apa masalahmu? Ban saya bocor. Masa ban bocor Al-Quran beri solusi? Ada nggak solusi ban bocor dalam Al-Quran? Nah, buka Al-Qurannya, rupanya ada solusinya. Ya, menghadapi seperti ini perlu kesabaran. Kadang-kadang jawabannya itu. Atau boleh jadi karena tadi kita bergaduh dengan emak kita jadi kena musibah. Maka ayatnya berbunyi, berbaik-baiklah kamu dengan emakmu, gitu ya kan. Rupanya ada kaitan dan bocor dengan Al-Quran, gitu ya kan. Atau yang paling banyak mahasiswa, saya nggak punya uang, gitu ya kan. Tapi jawabannya apa? Ya kamu harus sholat itu. Apa hubungan uang dengan sholat? Rupanya jauhnya kita dari Allah melalui sholat ini, Tuhan agak enggan beri rezekinya kepada dia gitu. Atau yang lain, boleh jadi dia bergaduh dengan adiknya, ini menghambat rezeki juga. Jadi satu permasalahan, dibuka Al-Quran halaman manapun, dibaca Al-Quran, dibaca ayatnya, dibaca inspirasinya, dibaca subjudulnya, hampir semua mahasiswa mengatakan cocok kali itu. Ada pula yang mengatakan saya malah sholat katanya. Enggak, saya enggak punya uang. Jawabannya baca Quran. Kok Al-Quran menjawab baca Al-Quran? Rupanya kalau kita termotivasi dengan Al-Quran, maka rezeki kita menjadi mudah. Nah, inilah dia cara membaca yang sangat inspirasi itu. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.